Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan. Sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 15 Zulqa'dah, bulan yang ke-11 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 2026 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini belum pernah ya. Jadi insya Allah temanya mengenal setan melalui ciri-cirinya. Mengenal setan ini di dalam Al-Quran ya, melalui ciri-cirinya. Kenapa kita harus mengenal setan? Ya, seperti kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadi kita harus mengenal Allah agar kita bisa melaksanakan perintahnya. Kalau kita mengenal setan, ma'rifatus syaiton, supaya kita bisa menghindar. Jadi kita tidak salah kalau kita mengenal keburukan. Yang penting kita tidak melakukan keburukan itu. Bahkan kita juga dianjurkan untuk mengenal kebaikan, supaya kita bisa melaksanakan kebaikan. Nah, jadi
tema ini sengaja karena seminggu yang lalu ada mahasiswa bertanya tentang setan. Jadi minta dibuatkan kajian gitu ya. Jadi setan itu berasal dari bahasa Arab. Ya, yang artinya menyalahi. Akar katanya syatona. Syatona. Yastunu satnan. Syatona menyalahi, fi'il madhi. Yastunu sedang akan menyalahi, satnan ini masdarnya kesalahan. Jadi syaitan itu artinya kesalahan ya. Jadi cirinya, nah kalau kita ingin tahu setan, cirinya adalah siapapun orangnya, baik dari jenis manusia ataupun jin, maka kalau dia menyalahi berarti dia setan. Dan setannya itu dari dua bangsa, bangsa jin dan bangsa manusia. Kata setan dengan berbagai variannya itu di Quran diulang sebanyak 88 kali. Ulun sudah tanya kepada guru kami di pondok supaya dibukakan, beliau bilang 88 kali. Sama dengan kalimat malaikat. Malaikat di Quran juga 88 kali. Ya. Kalau malaikat tidak pernah salah, tapi kalau setan salah melulu, ya kan? Jadi kalau kita ingin ya tahu kedua makhluk ini, maka yang terbaik adalah malaikat. Tapi dengan adanya setan berbagai macam cirinya, maka dengan setan itu kita bisa masuk surga. Nah, kemudian 88 kali diulang di dalam Al-Quran itu terdiri dari 36 surah dari 114 ya. Pak Haji nanti dibuka sendiri apa dikasih tahu? Buka sendiri aja ya. Mungkin sebulan enggak apa-apa kan? Nah, tapi 36 ini kalau disampaikan secara lisan itu paling 1 menit. Enggak apa-apa, disampaikan aja, ya kan? Setan yang 36 ayat tadi, 36 surah itu ulun enggak ngitung angkanya nanti kalau keliru, tapi ulun sebutkan surahnya. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Hajj, An-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, As-Su'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Luqman, Saba, Yasin. Setelah Yasin itu apa? Was-Saffati Saffa, As-Saffat ya. Kemudian Shad ya. Kemudian Hamim Sajadah atau Fusilat. Kemudian Az-Zuhruf. Kemudian Muhammad. Kemudian Al-Hujurat. Kemudian Qaf. Kemudian Al-Hasr, Al-Mujadilah, At-Takwir. Nah, itu 36 insyaallah. Sengaja ulun enggak mengurutkan nanti keliru ya. Tapi suratnya itu. Tapi tidak semuanya. Tidak semua, tidak selesai setahun, enggak selesai saking banyaknya. Kita ambil dulu yang di Al-Baqarah ada kalimat syayatin. Syayatin itu jamak taksir dari syaiton. Syayatin itu di situ diartikan pemimpin. Pemimpin, ya, terjemahan Depak. Ya, pemimpin-pemimpin. Dedengkot. Nah, tapi kalau arti yang lain, syayatin itu syaitan-setan gitu. Ya. Di situ berbicara tentang orang munafik. Jadi orang munafik itu
kalau ketemu orang beriman, dia bilang kami beriman. Tapi kalau ketemu dengan setan-setan mereka, gitu ya, maka mereka mengatakan kami juga sependirian dengan kalian. Saya cuma mengolok-olok aja. Gitu. Itu ayat 14 dari surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Baqarah ayat 168, ketika Allah menyuruh manusia agar memakan atau bekerja, mencari nafkah, ya, yang halal lagi baik. Di situ ada kata wala tattakhidu khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah di muka bumi, bekerjalah, carilah nafkah untuk memenuhi keperluan kita dengan halal lagi baik. Jadi tempatnya mesti halal dan baik, ya, bermanfaat, gitu ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan ini dilarang untuk kita ikutin. Kenapa? Karena langkah-langkah setan yang tidak boleh diikutin ini setan yang tidak jujur. Apa ada setan yang jujur? Ada. Tapi enggak sekarang. Sekarang ini setan lagi enggak jujur. Sebab kalau setan jujur di muka bumi, maka tidak laku propagandanya. Jadi setan wajib tidak jujur selama di dunia. Jadi menurut dalilnya begitu. Barang siapa masuk kelompok setan kok jujur, berarti bukan setan, malaikat berarti. Makanya selama masih di muka bumi kok jujur setannya, berarti dia bukan setan. Karena setan itu akan jujur kalau sudah diterima taubatnya. Dan kayaknya jarang ya setan taubat ya. Itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu langkah setan? Program yang menyalahi aturan Allah. Misal, mendirikan pabrik miras, mendirikan tempat-tempat mesum, prostitusi, mendirikan tempat-tempat judi. Bagaimana kalau judi online? Sama, malah lebih luas lagi, dilarang. Ini kita tidak bicara di Indonesia, ini kita bicara dunia. Jadi tidak boleh tersinggung. Kalau nanti ada yang tersinggung, silahkan unjuk rasa kepada yang menciptakan setan. Ya, itu. Jadi tidak boleh kita mengikuti langkah-langkah setan. Ini larangan. Allah melarang kepada manusia ini. Manusia secara umum, ya. Bukan yang beriman saja. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagimu, bagi kalian, bagi kita ini adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Karena musuh yang nyata berarti kelihatan. Kalau jin nggak kelihatan, ya kan? Musuh yang nyata. Jadi programnya setan itu kelihatan, nyata, betul, masif, terstruktur. Ya. Nih jelas. Berarti setan ini ada lembaganya. Lembaga setan. Ini yang bilang Allah loh ini di Quran, ya kan? Makanya harus hati-hati betul ngomongin setan. Sebab nanti kalau setannya dengar bisa bahaya. Tapi insya Allah setannya kalau mendengar terus bertobat dapat hidayah, alhamdulillah setannya dapat hidayah. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, adik-adik, setan ini pasukan. Pasukan. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia itu sifat. Ya. Tapi pelakunya itu adalah iblis. Iblis ketika melakukan kejahatan itu setan. Dan iblis ini bukan satu. Nanti dikira satu, iblis itu banyak. Ya kayak manusia begitu.
ada manusia yang kafir, ada manusia yang mukmin. Yang mukmin ya banyak, yang kafir ya nyak banyak tak ya gitu, ya kan? Jadi ada lembaganya. Kenapa kita harus tahu? Gitu. Nah ini. Kemudian khusus orang yang beriman, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini khusus orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, laksanakan perintah Tuhanmu secara keseluruhan tanpa pilih-pilih. Jangan kalau enaknya saja dilaksanakan, yang tidak enak ditinggalkan. Ya, mentang-mentang nyaman, haram tetap dilaksanakan, nggak boleh. Harus kafah. Lalu Allah berpesan lagi sama dengan yang 168. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu? Programnya setan untuk menghalang-halangi manusia yang mau menegakkan syariat Islam. Ini dilarang ini. Yang melarang Allah. Dan yang bisa menyampaikan ayat ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada setan-setan ketika itu. Ketika itu setannya itu Abu Jahal. Insya Allah di sini nggak ada Abu Jahal kan? Abu Jahal sudah hatam, yang ada generasinya. Hati-hati, setiap 100 tahun generasi itu selalu ada, gitu ya. Nabi menyampaikan dan paham. Makanya syariat Islam tegak pada saat Nabi menjadi kepala negara. Loh, Nabi itu jabatannya presiden sedunia. Bukan presiden Arab, bukan, presiden sedunia, kepala dunia. Makanya sejak Rasulullah wafat itu dipimpin oleh kekhalifahan, ya, 4 khalifah ur-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dilanjutkan ulama-ulama ya, sampai ada Turki Utsmani yang tumbangnya 1924 oleh Kemal Atatürk, katanya begitu ya. Sudah 100 tahun ya. Dikira 2024 kemarin itu sudah bisa kembali lagi, ternyata belum. Kenapa kok belum? Umat Islam belum bersatu, ya, belum bersatu. Nanti kalau sudah bersatu, insya Allah kembali lagi. Berarti kalau begitu kiamat masih jauh ini Pak Haji, ya kan? Sebab kalau umat Islam nanti bersatu, menumbangkan kafir-kafir, orang musuh-musuh Allah tumbang, Israel matian. Siapa itu? Perdana Menterinya itu? Siapa? Setannya? Oh, setan. Setan juga ya? Benar? Oh iya, banyak yang bilang katanya setan nyaho. Setan enggak nyaho. Ya Allah, kasihlah hidayah kepada setan nyaho. Kalau setan nyaho masuk Islam enggak apa-apa kan? Jadi saudara kita kan? Ya Allah, berikan hidayah kepada Donald Trump. Jangan-jangan kita nggak pernah doakan. Iya, nggak pernah doakan. Doakan. Rasulullah juga ngasih contoh waktu di Thaif, Rasulullah dimusuhi, ditawarin untuk membalas dendam. Nabi nggak mau kan? Malah Nabi mendoakan, dan doanya dikabul oleh Allah. Coba nanti jamaah Miftahul Jannah ini yang memegang kunci surga ini bilang sama Donald Trump, Donald Trump, sampaikan kepada rakyat kalian se-Amerika, ya, tolong apa ini dakwahnya apa? Masuk Islam supaya kalian selamat. Itu doain, jangan nggak didoain. Wong kita berdoa saja belum tentu dikabul, apalagi nggak berdoa. Ya, kalau misalnya doa kita dikabul, berapa banyak pahalanya kan? Kita harus berani berdakwah sebagaimana Rasulullah, para sahabat berdakwah. Kenapa? Karena Islam itu pasti benar,
pasti menyelamatkan, juru selamatnya jelas Islam. Jadi kalau yang bukan Islam atau belum Islam wajib mendengar dakwah. Mau atau tidak mau bukan urusan kita, yang penting sudah disampaikan. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Jadi ketika ada orang yang menghalang-halangi syariat Islam tegak di muka buminya Allah, maka jangan diikuti langkah-langkahnya. Terjang saja supaya syariat Islam tegak, begitu. Nah, kemudian ciri-ciri setan. Nah, sekarang ciri-ciri setan. 1. Setan itu cirinya kalau membuat janji, janjinya palsu. Tapi jamaahnya nggak tahu kalau itu palsu. Yang tahu ya setan itu. Cirinya kalau membuat janji, janjinya palsu. Dan kepalsuan setan ini itu nanti akan diungkapkan kepada jamaahnya tentang palsu itu loh. Jamaahnya nanti, Masya Allah, ini masih agak lama ya, kira-kira 10 menit. Langsung saja ke setan di surah Ibrahim aja. Ibrahim ayat berapa? 22. Ibrahim ayat 22. Langsung setan, ini sudah di akhirat ya. Iya. Allah SWT berfirman, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Ibrahim 22. Waqala dan dia asyaitonu setan, dan dia setan berkata, ini setan jujur. Ini setan yang benar, sudah tobat, tapi tobatnya sudah kedaluwarsa ya. Ini pidatonya setan. Lebih baik kita mendengarkan pidatonya setan sekarang. Jangan sampai kita punya niat, kapan ya setan pidato kita ikut, celaka kita. Sekarang aja mendengar. Iya, setannya pidato di hadapan jamaahnya miliaran. Ada kalau 10 miliar lebih, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir banyak ya, mungkin triliunan lah di hadapannya. Ini yang pidato ini setan dari jenis manusia, mungkin kayaknya manusia ini. Kalau jin ngikut aja ya, manusia ini. Pidatonya tadi ya, lama qudiyal amru, ketika perkara hisab manusia dan jin ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diputuskan kita semua amal kita, bahwa yang mukmin masuk surga, kafir masuk neraka. Sudah diputuskan. Ya. Terus setannya bilang sama jamaahnya, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu benar, kata setan. Misalnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dia akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ahli surga ya. Ketika ahli surga itu didatangkan rezeki-rezeki ya, dia bilang gini, ahli surga, oh ini dulu pernah ini di Miftahlul Jannah nih, kayaknya buah durian, ada ya.
Kemudian didatangkan lagi buah lagi. Kemudian ahli surga itu dikasih pasangan-pasangan. Wanita pasangannya kalau laki-laki, kalau perempuan pasangannya pangeran-pangeran. Yang wanita itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Dan kalau dipakai langsung kembali perawan lagi. Maaf ini agak porno ya. Enggak ya, bahasa Indonesia memang gitu kan. Bidadari itu habis dipakai perawan lagi gitu. Enggak usah khawatir. Belum pernah disentuh oleh siapapun. Kalau bidadari di dunia kan belum tentu ya, kadang-kadang sudah disentuh oleh Mas Angkot misalnya. Enggak, tersentuhnya itu karena bayar kan tersentuh gitu ya. Itu janjinya Allah benar. Dan kita semua akan menikmati janjinya Allah. Innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Misalnya janji lagi, barang siapa yang berinfak di jalan Allah, aku buat perumpamaan supaya jelas. Al-Baqarah 261. Apa itu? 1 biji tumbuh 7 butir. 1 butir 7 tangkai. 1 tangkai 100. Berarti kali 7 700. Itu perumpamaan, ya kan? Wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah masih ingin melipat gandakan pahalanya kepada yang Allah kehendaki. Ini benar, pasti benar. Terus janji Allah ancaman. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an, baik yang Al-Qur'an maupun alam semesta, kauliyah ataupun kauniyah, ya, maka mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Berapa lama? Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Seperti ahli surga juga hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Ini benar. Bagi orang kafir nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi nanti ketika ketemu, aduh dia menyesal, tapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Makanya sekarang dikasih tahu sebagai peringatan ataupun ancaman, maka bagi yang mendapatkan hidayah selamat. Tapi yang kalau nggak dapat hidayah bukan salah kita, salahnya dia, kenapa nggak mengambil, ya kan? Nah, terus masih banyak lagi janji Allah. Terus setan bilang kepada jamaahnya, ya, wa'atukum, dan aku juga berjanji kepada kalian. Apa janjinya? Suatu ketika Fir'aun propaganda, saya adalah Tuhan kalian yang maha besar. Barang siapa yang menjadikan aku, Fir'aun, sebagai Tuhan, maka saya kasih kendaraan. Waktu itu belum ada Avanza, belum ada, ya. 1 orang 1 ekor onta misalnya begitu. Barang siapa yang mendukung saya sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal, maka saya akan mengasih jabatan tertinggi di sisiku. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai penguasa, kemudian dia taat patuh kepadaku, ya, saya suruh dia musyrik, ya musyrik, ya gitu ya, maka akan aku kasih pekerjaan tanpa harus menggunakan persyaratan-persyaratan, kata Fir'aun. Ini setan tapi Fir'aun, gitu ya. Pekerjaannya nggak usah pakai pendaftaran, nggak usah pakai ijazah. Bahkan akan saya angkat menjadi pegawai tanpa ijazah. Kalau toh harus pakai ijazah, boleh pakai ijazah palsu. Oh, kata Fir'aun. Ini kata Fir'aun loh ini. Nah, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa kata si anu tadi, setannya bilang, fa'ahlaftukum, tapi janjiku itu palsu. Nah, jujur, tapi sudah di neraka, malah menambah kepedihan azabnya Allah. Ya, fa'ahlaftukum, aku
tidak bisa menepati janjiku, karena janjiku itu palsu. Aduh, jamaahnya, wah gemes melihat Fir'aunnya itu ya. Lalu setannya bilang, wa maka naliya alaikum min sultan. Pada waktu itu, ketika aku menyuruh kalian untuk mengikuti aku, pada waktu itu aku tidak bisa, tidak punya kekuatan, tidak punya tangan untuk memaksamu. Aku enggak punya. Aku cuma apa? Anda autukum, aku cuma mengajak kepada kalian. Fastajabtum li, dan kalian menjawab mengikuti aku. Lalu bilang, fala talumuni, maka janganlah mencela aku, jangan mencerca aku. Walumu anfusakum, cercalah dirimu sendiri. Oh, bagaimana? Setan-setan, misalnya gitu ada. Sadarlah. Tapi sudah mati ya Fir'aunnya. Ya kan? Nah, jadi kata setan begitu. Lalu setan mengatakan, ma'ana bimusrihikum, jangan aku ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi syafaat pertolongan untuk meringankan azabnya Allah kepada kalian. Wa ma antum bimusrihiyya, dan kalian pun juga tidak bisa mengurangi azabnya Allah untukku, nggak bisa. Nah, kata itu. Lalu ini tauhidnya setan ini luar biasa, ya kan? Nah, ini kafartu, sesungguhnya aku mengingkari apa yang dijanjikan itu. Bima asroktumuni min qabl. Dulu waktu di dunia saya menyuruh kalian untuk menyekutukan aku dengan Allah, dan aku mengingkarinya. Oh, setannya juga takut kepada Allah, tapi sudah terlambat. Waktu Fir'aunnya tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun gitu kan. Tapi akhirnya ya sudah dirasakan aja, ya kan? Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang amat sangat pedih. Orang zalim itu ya setan-setan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Sekarang lembaga setan. Harus tahu, lembaga setan itu ada 3. Ya. Lembaga kekuasaan, lembaga dunia usaha, lembaga apa itu ya, teknokrat itu apa? Apa ya, pengetahuan gitu ya. Tata ruang ya mungkin ya. Nah, itu lembaga. Siapa yang sebagai penguasanya? Lembaga setan ini penguasanya adalah Fir'aun. Fir'aun, penguasa. Makanya Fir'aun ini nanti Bapak Ibu ketika masuk neraka, kelompoknya Fir'aun ini di depan. Di belakangnya itu jamaahnya Fir'aun, jamaahnya setan. Dan Fir'aun, bala tentaranya itu nanti masuk nerakanya nggak usah dihisab. Jadi daholanar bihoiril hisab. Ya, ngapain dihisab-hisab, udah pasti neraka gitu ya. Masuk situ. Dalam dunia tata ruang itu diketuai oleh Haman. Jadi Haman itu nanti di depan. Jadi di belakangnya pengikut-pengikutnya. Dari lembaga dunia usaha itu Korun. Nah, Korunnya ini itu di depan. Di belakangnya adalah pengikut-pengikutnya. Nah, ini digambarkan oleh Allah di Quran. Jadi makanya jangan ikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti langkahnya Fir'aun. Jangan mengikuti langkahnya Haman. Jangan diikuti langkahnya Korun. Maksudnya begini, kamu kalau ingin mendapatkan kekuasaan, kamu kalau ingin mendapatkan jabatan, jangan seperti Fir'aun dengan cara yang tidak benar. Boleh jadi pejabat tapi harus benar. Boleh jadi Fir'aun tapi harus benar. Tapi yang nggak ada ya Fir'aun yang benar. Oh, Fir'aun ini lembaga. Kalau rajanya kan Ramses II namanya.
Jadi Fir'aun itu adalah lembaga dinastinya di Mesir sana. Itu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi pegawai tata ruang juga harus dengan cara yang benar, mulai dari menyusun anggaran sampai pelaksanaan. Kalau kita ingin menjadi pengusaha yang benar, jadilah pengusaha yang tidak seperti Qarun. Jadi jangan menjadi pengusaha yang tidak jujur. Karena apabila kita tidak jujur, maka kita akan berada di belakangnya Qarun dan pasti celaka. Maka Islam datang dengan utusan Allah yang terpilih dan dengan buku petunjuknya Al-Quran yang tidak ada salahnya satupun. Maka bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah akan mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup. Bagaimana? Kalau Allah melarang jangan mengikuti langkah-langkah setan, maka kita tidak mengikutinya. Apalagi menjadi setan. Jangan. Kalau ada orang kemudian menyalahi aturan terus-menerus, itu namanya kesetanan. Kesetanan. Ya. Kalau ada orang meranyau itu kan ada namanya kerasukan, gitu ya. Nah, ini Allah itu mengulang 88 kali dari 36 surah itu supaya kita selalu ketemu kalimat syaitan, supaya waspada. Bukan maksudnya Allah mengulang 88 kali itu supaya kita menjadi setan, bukan, supaya kita waspada. Jangan sampai. Jadi seluruh aspek kehidupan kita. Oh ya, sudah sampai kan? Baik. Untuk sementara sampai di sini aja dulu. Mengenal setan, insya Allah kapan-kapan nggak usah disambung. Ya, ini sekali ini aja. Sekali ini aja. Karena ini memenuhi permintaan mahasiswa tadi. Ya, mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa menganalisa secara benar ya. Jangan sampai nanti nyalah-nyalahi, gitu ya kan? Ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Ulun mohon maaf masih banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.